membuat program, kita akan mengimport beberapa library yang dibutuhkan. Library yang pertama adalah NumPy. NumPy yaitu adalah library yang digunakan untuk operasi matematika dan pembuatan matriks. Karena namanya NumPy cukup panjang, jadinya disingkat menjadi NP. Lalu selanjutnya di sini ada import matplotlib, yaitu library yang digunakan untuk menampilkan grafik atau visualisasi objek. Library ini juga disingkat menjadi PLT untuk penulisan kode yang lebih singkat. Lalu di sini juga ada import matplotlib animation yang digunakan untuk membuat animasi, sehingga objek yang dibuat dapat bergerak atau berubah bentuk sesuai transformasi yang diberikan. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan. Kita akan masuk langsung ke bagian yang berisikan fungsi-fungsi. Bagian ini berisi fungsi-fungsi untuk membuat matriks transformasi dua dimensi homogen. Transformasi yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama translasi, yaitu untuk menggeser objek, lalu ada rotasi untuk memutar objek, dan skala untuk memperbesar atau memperkecil objek. Fungsi matriks translasi atau TXTY digunakan untuk membuat matriks translasi parameter. TX menunjukkan pergeseran pada sumbu X, sedangkan TY menunjukkan pergeseran pada sumbu Y. Nilai TX dan Y ditempatkan pada kolom terakhir matriks karena bagian tersebut berfungsi menyimpan informasi perpindahan posisi objek. Lalu kita langsung ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi matriks rotasi. Fungsi matriks rotasi derajat digunakan untuk fungsi matriks rotasi derajat digunakan untuk memutar objek. Karena fungsi sinus dan kosinus pada Python menggunakan satuan radian, maka nilai derajat terlebih dahulu dikonversi menggunakan NP radians. Setelah itu dibentuk matriks rotasi yang berisi nilai cosinus dan sinus untuk menentukan besar putaran objek. Lalu kita lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi matriks skala XY, XY. Digunakan untuk mengubah ukuran objek. Lalu kita lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi matriks skala XY, SY. Lalu kita lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi matriks skala, yaitu X. Lalu kita lanjut ke fungsi matriks skala, yaitu SX dan SY. Digunakan untuk mengubah ukuran objek. Parameter SX adalah faktor pembesaran atau pengecilan pada sumbu X, sedangkan SY pada sumbu Y. Jika nilainya lebih dari 1, maka objek diperbesar, sedangkan jika kurang dari 1, maka objek diperkecil. 3 fungsi-fungsi ini nantinya akan digunakan untuk melakukan transformasi geometri pada objek 2D dengan cara mengalihkan titik-titik objek dengan matriks transformasi yang sesuai. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode staf segitiga dan grafik. Yang bagian pertama, inisialisasi objek segitiga. Nah, kita perhatikan bagian codingan ini. Nah, ini adalah untuk membuat matriks 3x4 yang menyimpan koordinat titik-titik segitiga. Nah, kenapa 3 baris? Karena pakai koordinat homogen teknik matematika yang menambah baris ketiga berisi angka 1. Agar operasi translasi atau pergeseran bisa dilakukan dengan perkalian matriks biasa. Nah, kita perhatikan titik-titiknya. Nah, titik A diulang di akhir supaya garis kembali ke titik awal, dan segitiga terlihat tertutup saat digambar. Nah, kita lanjut ke bagian 2, step grafik matplotlib. Nah, di bagian codingan ini, membuat kanvas grafik ukuran 6x6 inci. Sumbu X dan Y dibatasin dari 10 sampai 10 ini. Ruang gerak segitiga saat ditransformasi. Nah, lanjut kita ke bagian codingan ini. Nah, bagian coding ini menggambarkan garis sumbu X dan Y atau putus-putus hitam, dan
grid titik-titik dengan transparansi 60% supaya kelihatan tapi tidak mengganggu. Nah, bagian ketiga menggambar segitiga dan objek animasi. Nah, di bagian kodingan ini menggambarkan segitiga abu-abu putus-putus sehingga referensi posisi awal tidak bergerak, tetap di tempat sepanjang animasi. Lanjut ke kodingan ini. Nah, kodingan ini untuk membuat objek garis biru kosong yang akan diisi koordinat baru di setiap frame animasi. Dimulai kosong karena belum ada transformasi yang terjadi. Tanda koma garis animasi penting karena AXplode mengembalikan list koma ini mengambil elemen pertamanya saja. Lanjut kita ke bagian ini. Ini membuat kontak teks di pojok kiri bawah grafik posisi min 9, min 9 yang akan menampilkan nama transformasi yang sedang berjalan, misalnya rotasi 45 derajat atau translasi 23. Dimulai kosong, diisi saat animasi berjalan. Nah, intinya itu di bagian kode hanya menyiapkan panggung, belum ada transformasi yang terjadi. Segitiga asli disimpan sebagai referensi, kanvas disiapkan dan objek garis biru siap diisi koordinat hasil transformasi di bagian kode selanjutnya atau fungsi animasi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kode bagian ini. Nah, jadi fungsi update frame itu digunakan untuk memperbarui tampilan animasi pada setiap frame. Pada bagian iframe, di bawah 100, program menjalankan fase rotasi, yaitu dari 0 sampai dengan 99. Lalu ada baris sudut sama dengan frame dikali 3,6. Itu digunakan untuk menghitung sudut putaran. Angka 3,6 diperoleh dari 360 derajat dibagi 100 frame. Sehingga selama 100 frame, segitiga akan berputar satu putaran penuh. Selanjutnya ada M sama dengan matriks rotasi sudut. Itu digunakan untuk membuat matriks rotasi berdasarkan sudut yang telah dihitung. Matriks ini kemudian digunakan untuk memutar segitiga. Yang terakhir ada variabel status. Itu digunakan untuk menampilkan informasi bahwa transformasi yang sedang berlangsung adalah rotasi beserta nilai sudutnya. Nah, jadi bagian kode ini tuh berfungsi membuat segitiga berputar secara bertahap dari 0 hingga 360 derajat. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodingan ini. Nah, baris ini mengubah nomor frame menjadi sudut dalam satuan radian. Caranya dengan mengurangi frame dengan 100 supaya hitungan selalu mulai dari 0 di fase ini. Lalu dikalikan dengan 2pi dibagi 100, agar dalam 100 frame segitiga bisa menyelesaikan tepat satu putaran penuh. Lalu kedua baris ini adalah rumus gerak melingkar. Nilai teks dan TY terus berubah setiap frame mengikuti fungsi kosinus dan sinus sehingga segitiga bergerak mengelilingi titik pusat grafik dengan jarak tetap sejauh 5 satuan dari pusat. Nah, nilai teks dan TY yang sudah dihitung tadi dimasukkan ke dalam matriks translasi yang akan menggeser posisi segitiga
koordinat baru setiap framenya. Teks status juga diperbarui menampilkan posisi X dan Y segitiga saat itu. Sekian penjelasan dari saya. Halo, pada bagian akhir ini saya akan menjelaskan untuk mengeksekusi semua kodenya. Yang pertama dia ada np dot yang digunakan untuk mengalihkan matriks pergerakan dengan koordinat asli segitiga, sehingga kita dapat koordinat baru di setiap detiknya. Lalu ada set data dan fun animation yang digunakan untuk memutar perubahan posisi di setiap 30 detik sehingga secara berulang, sehingga segitiga tersebut akan berputar dan melakukan perubahan arah. Dan hasilnya segitiga kita langsung hidup dan bergerak otomatis. Itu dia bagian saya. Terima kasih.